Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang ngaret. Nah, pasti udah nggak asing kan dengan kata ngaret. Tapi beberapa orang juga banyak yang belum tahu mungkin apaan sih ngaret gitu kan. Nah, kalau dari bahasa Jawa, ngaret itu adalah mencari makanan untuk makanan ternak, ya kan? Nah, kalau kalian cari arti ngaret di Kamus Bahasa Indonesia, itu belum ada. Tapi kalau kalian nyarinya di Google, nah itu udah banyak banget penulis-penulis yang nulis artikel ngebahas tentang ngaret ini. Nah, ngaret sendiri artinya adalah menunda-nunda waktu. Oke, setelah mengetahui arti ngaret, pasti identik banget dong dengan warga plus 62 alias warga Indonesia. Padahal budaya ngaret sendiri tuh nggak hanya ada di Indonesia. Nih, mengutip dari detik.com, memiliki perilaku santai dalam hal menepati waktu, warga Brasil menganggap jika ngaret adalah hal yang sangat biasa, apalagi di Rio de Janeiro, kehidupan pantai yang tenang dan santai sangat berpengaruh dalam masyarakat Nigeria. Seperti dilansir Business Insider, negara di Afrika ini juga memiliki jam kerja yang bisa disebut ngaret. Dikutip dari Business Insider, seorang petani di pedesaan Nigeria tidak masalah jika bekerja jam 7.30. Nah, sebab yang penting dari pekerjaan tersebut adalah struktur kerja yang fleksibel dan bagaimana bisa beradaptasi dengan alam. Nah, itu di Nigeria. Selanjutnya ada di Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi, prinsip time is money tampaknya tidak berlaku di negara Arab. Dilansir CNN Indonesia, orang Arab Saudi menganggap waktu bukanlah sesuatu hal yang berharga. Alhasil terlambat beberapa menit pun tidak masalah. Bahkan menunggu-nunggu kedatangan seseorang sembari melihat jam tangan dianggap hal yang tidak sopan. Wow. Nah, yang keempat, Ekuador. Ada yang aneh di negara ini. Mereka yang datang terlambat dianggap sebagai orang yang tepat waktu. Penyebabnya adalah orang-orang di negara ini memang tidak terpaku dengan waktu, sehingga telat 15 sampai 30 menit pun masih dibilang on time. Demikian dilansir dari CNN Indonesia. Tak heran hampir semua hal di Ekuador memiliki keterlambatan dari mulai jam kerja, pernikahan, pesta hingga jadwal penerbangan. Wow. Nah, sekarang aku bakal ngasih kalian contoh tentang masalah ngaret ini, guys. Jadi ada 4 orang. 4 orang ini satu komplotan alias satu geng. Anggap aja namanya A, B, C, D. A, B, C, D. Oke, si A ini orangnya manage waktu banget. Jadi sebelum jam 4 dia udah siap-siap, dia udah tidur siang, udah sholat, udah makan, udah mandi dan lain-lainnya. Sehingga sebelum jam 4 dia udah OTW nih, udah on the way, dan dia tepat waktu datangnya. Oke, tepuk tangan untuk A. Oke. Dan alhasil si A ini datang sendirian. Jadi temannya si B, C, D ini belum datang. Oke, sekarang cerita si B. Nah, si B ini orangnya manage waktu juga sih, cuman dia kebablasan. Jadi waktu lagi tidur siang, dia tidurnya kebablasan, guys. Jadi ketika dia bangun, dia baru sadar, dia langsung segera sholat, mandi, make up, dan lainnya. Udah usaha banget nih, udah effort. Tapi kayaknya nggak memungkinkan datang tepat waktu, karena jam 4 aja baru OTW gitu kan. Jadi telat beberapa menit. Alhasil dia datang, dan si A dan B udah nunggu di kafe. Oke, sekarang cerita si C. Nah, si C ini dia padahal dia sadar banget, dia ingat bahwa hari ini tuh bakal ada janjian sama teman-temannya. Tapi dengan santainya dia tuh padahal udah pegang handuk misalnya kan, udah mau ke kamar mandi tapi masih mainin HP kayak gitu. Terus pokoknya nyantai banget dah. Terus udah jam 4, udah mau jam 4, dia baru mau siap-siap. Hasil telat dong. Jam 4 aja baru siap-siap, sedangkan janjiannya tuh jam 4 seharusnya. Oke, itu cerita si C. Alhasil di kafe udah ada si A, B, dan si C. Dan terakhir cerita si D ini, guys. Nah, si D ini sama nih persis dengan C. Cuman parahnya dia ketika si A, B, dan C ini udah ketemuan, udah ngerjain apa yang seharusnya
harusnya dikerjain, misalnya ngerjain tugas deh dari guru. Nah, si D ini baru deh datang. Turut gitu, baru datang. A, B, C udah hampir selesai ngerjain tugas, udah selesai ngobrol-ngobrolnya, baru di D datang dengan rasa tak bersalahnya. Nah, jadi itu adalah 4 tipe orang kalau misalnya janjian. Iya apa iya? Nah, ngomongin tentang ngaret, pasti banyak dong dampaknya. Aku bakal nyebutin 2 dampak dari ngaret. Yang pertama, kita menjadi terbiasa untuk menunda-nunda sesuatu. Yang kedua, membuat orang lain tak percaya lagi kepada kita. Nah, jangan sampai kalian dicap sebagai raja atau ratu ngaret, oke? Iya. Nah, sekarang aku bakal ngebahas budaya ngaret menurut pandangan aku. Yang pertama, ngaret terhadap diri sendiri. Menurut pengertiannya, ngaret sendiri kan adalah menunda-nunda waktu. Berarti oke aja dong ada ngaret terhadap diri sendiri. Dan aku contohin nih, misalnya si Inam. Si Inam tuh setiap hari dia punya deadline untuk bangun pagi, sholat tepat waktu, duhanya on time, terus baca buku, terus hafalannya 1 halaman dan lain-lainnya deh misalnya. Tapi dia selalu ngaret, hari-harinya dia selalu ngaret. Berarti dia udah ngaret terhadap dirinya sendiri dong. Berarti sadar nggak sadar ngaret itu sama dengan lo ingkar janji terhadap diri sendiri kan. Nah, padahal kita udah tahu bahwa ingkar janji itu adalah perbuatan yang dosa. Nah, dan menurutku ngaret terhadap diri sendiri ini ya it's your problem. Dan untuk memperbaikinya ya udah kamu muhasabah diri kamu introspeksi diri kamu, terus udah berubah seperti itu kan. Nah, yang kedua yaitu ngaret terhadap orang lain. Nah, ini nih yang bahaya. Seperti yang udah aku contohin sebelumnya, yaitu tipe C dan si tipe D, yaitu ratu ngaret. Nah, contoh lainnya nih seperti ini. Misalnya kamu lagi janjian sama tukang servis AC di rumah kamu, udah nego-nego hari, udah nego-nego jam, akhirnya dapat fix hari Senin, jam 4 ya bang. Oke, ketika itu kamu lagi di luar dan kamu mengusahakan datang karena udah janjian dong. Jadi kamu dengan ngebut, dengan effort yang maksimal, kamu nyampe sebelum jam 4 di rumah kamu. Dan ternyata abang tukang servisnya belum datang. Alhasil kamu tunggu sampai malam dan baru deh abangnya ngabarin, maaf lupa ngabarin dan lainnya. Alasan apapun itu. Nah, itu tuh nyesek banget. Karena menunggu itu nggak nyaman kan, apalagi kalau kita udah usaha seperti itu. Apalagi kalau kita tuh emang udah dealnya, akadnya emang udah fix jam segitu, seperti itu. Jadi kalau kalian sadar, berarti kan ngaret sama dengan ingkar janji. Ingkar janji sama dengan ciri-ciri kemunafikan. Nah, seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata ia berdusta. Yang kedua, apabila ia berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, apabila ia diberi amanah ia berkhianat. Nah, jangan sampai hal yang udah kita anggap lumrah, hal yang udah kita anggap biasa aja ini menjerumuskan kita menjadi orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik kan. Jadi mulai sekarang, mulai detik ini, stop jadi raja atau ratu ngaret. Mulai dari detik ini, mari kita menjadi orang yang menepati janji, orang yang tepat waktu. Oke? Nah, cukup sekian video bicara santai kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian boleh setuju, boleh tidak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.